Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 17 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sang Pemilik Kehidupan. Sang Pemilik Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia, yaitu Yesus yang tidak kamu kenal, yaitu Dia Kristus, yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di tengah-tengah kepercayaan demi kepercayaan yang kami terima, di tengah berkat demi berkat dan anugerah demi anugerah yang kami nikmati, sesungguhnya semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Engkaulah Sang Pemilik Kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita tahu dengan jelas Yohanes Pembaptis adalah yang membaptis Yohanes. Kalau kita berbicara tentang yang dibaptis dan yang membaptis, siapa posisinya yang lebih tinggi? Kita akan mengatakan yang membaptis. Tetapi Alkitab mengatakan Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis di dalam Roh. Kita melihat ada sebuah fakta kehidupan yang terjadi antara manusia yang dicipta, manusia pendosa, kemudian membaptis Allah yang datang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Apa yang luar biasa di dalam hal ini? Yang luar biasa yang pertama, Allah yang sedemikian agung, sedemikian besar, sedemikian mulia, sedemikian luhur, mau datang menjadi manusia, lahir di kandang domba yang hina, kemudian mau menerima baptisan air sebagai satu contoh bahwa kalau Allah yang kudus, yang suci, yang maha kuasa mau datang di dalam pribadi seorang manusia, di dalam diri Yesus, kemudian memberi contoh untuk menerima baptisan, sifatnya hanya air. Yohanes tidak bisa membaptis dalam Roh karena dia manusia. Roh sendiri adalah Kristus sendiri di dalam keallah Tritunggalannya. Namun Allah memberikan contoh. Apa yang luar biasa pada bagian ini? Betapa luar biasanya Allah. Namun kemudian hal yang indah itu diikuti juga oleh Yohanes. Apa yang firman Tuhan katakan? Yohanes itu membaptis Yesus, memegang kepalanya, kemudian membaptis Yesus. Tapi Yohanes berkata dalam kalimat yang berikut, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Kalau Yohanes membuka tali kasut Yesus pun tidak layak, mengapa membaptis Yesus? Karena membaptis itu adalah perintah Allah untuk Yohanes melakukan pembaptisan kepada Yesus. Di dalam kesadaran itulah Yohanes berkata juga, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Sahabat seperjalanan, kalau sebuah kepercayaan dari Sang Pemilik Kehidupan itu diberikan kepada kita, kepada sahabat seperjalanan, lalu kita punya sebuah kehormatan untuk memegang kepala-kepala orang-orang yang terhormat, apa itu presiden, lepas daripada tukang cukur rambut yang pasti akan memegang kepala. Tapi dalam artian memegang kepala artinya kita mendapatkan kedudukan yang luar biasa dalam dunia ini. Sehingga setiap bawahan kita boleh memegang kepala bawahan kita, asal jangan dipukul atau menghina. Kita melihat seringkali seorang jenderal itu, tatkala ada pelantikan TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, saya seringkali menyaksikan jenderalnya, pimpinannya, setelah mengucapkan, menyematkan sebuah tanda kelulusan, tanda pangkat di bajunya, di bagian pundaknya, memakaikan topi, dan seringkali juga diikuti dengan memegang kepala.
Artinya apa? Artinya posisi itu adalah sebuah kepercayaan. Kalau kita menjadi kepala, menjadi pimpinan, bisa memegang kepala bawahan kita. Bukankah itu sebuah kepercayaan? Dan Yohanes mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa kesadaran yang tertinggi dalam diri Yohanes Pembaptis? Pada saat kepercayaan yang besar itu diberikan oleh Allah kepada Yohanes Pembaptis, namun Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sahabat seperjalanan, kalau kita punya hati yang seperti demikian, di dalam diri setiap sahabat seperjalanan, engkau bangun pagi, engkau menutup mata mau tidur di malam hari, engkau mengucapkan apa yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Apa makna pada bagian ini? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya, di dalam diri Kristus yang Allah menjadi manusia, bagian yang terkotor dalam diri manusia itu adalah kaki, karena menginjak tanah dengan debu, dengan kotoran dan segala macam. Semua kotoran itu yang paling pertama terkena adalah bagian kaki. Sehingga tidak heran, khususnya kaum lelaki kalau tidak rajin-rajin membersihkan kaki, itu seringkali kuku di bagian kaki itu hitam-hitam kalau tidak dirawat. Itu menyimpan banyak sekali kuman. Kalau zaman terdahulu mungkin tidak memakai sepatu, tapi sandal, kasut, dan ada banyak kotoran yang ada di sana. Dan Yohanes Pembaptis berkata, memegang bagian yang kotor dari kaki saja, aku tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mengingat apa yang dilakukan oleh Yesus, membiarkan kepalanya dipegang oleh Yohanes Pembaptis untuk membaptis, dan Yesus menyentuh kaki murid-murid, membasuh kakinya. Kemudian diiringi oleh Yohanes yang berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sahabat seperjalanan, ini peristiwa yang luar biasa. Apa yang kita pelajari, kesimpulan yang kita dapatkan dalam renungan ini? Apa yang kita dapatkan? Sang pemilik kehidupan itu siapa? Sang pemilik kehidupan itu Allah. Kitalah yang diberi kehidupan. Sang pemilik keselamatan itu adalah Allah. Kitalah yang diberikan keselamatan. Sang pemilik berkat itu adalah Allah. Kitalah yang diberikan berkat. Sang pemberi kesehatan, kelancaran, kesuksesan itu adalah Allah. Dan kitalah sebagai penerimanya. Bagaimana sikap yang harus kita miliki dalam menjaga hati kita di hadapan Allah? Kita berkata setiap hari dalam hati kita, dalam renungan kita, dalam doa kita, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mari sahabat seperjalanan, kalau kita menyadari sang pemilik kehidupan itu adalah Allah, bukan diri kita. Kalau Tuhan tidak berikan, kita tidak pernah mendapatkan kehidupan. Maka jangan lupa, kita perlu menjadi pribadi yang terus sadar diri dan tahu diri, menempatkan diri dan mengembalikan apapun yang ada dalam hidup kita hanya dikembalikan buat kemuliaan Allah. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan kemudian membusungkan dada di hadapan Allah. Kita bukan siapa-siapa. Karena kita membuka tali kasut daripada Yesus pun kita tidak layak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Membuka tali kasut dari Tuhan Yesus pun aku tidak layak. Sadarkan kami untuk menjadi pribadi yang terus tahu diri. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingatlah, siapa sang pemilik kehidupan? Bukan kita, tapi Tuhan yang menganugerahkan kehidupan untuk kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.